Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Alif Imani Fatihah dengan NIM C1B021090. Alhamdulillah, kali ini saya berkesempatan untuk menjelaskan PowerPoint saya yang berjudul Siklus Akuntansi Perusahaan Dagang serta Analisis Transaksi dan Menjurnal Transaksi. Baiklah, langsung saja kepada penjelasan PowerPoint saya yang pertama, yaitu siklus akuntansi perusahaan dagang. Secara umum, perusahaan dagang merupakan perusahaan yang aktivitasnya utamanya membeli, menyimpan, dan menjual kembali barang dagang tanpa memberikan nilai tambah terhadapnya. Di sini yang dimaksud nilai tambah berupa mengelola atau mengubah bentuk atau sifat barang sedemikian rupa sehingga memiliki nilai jual yang tinggi. Perusahaan dagang bisa dibedakan dari jenis lain dengan melihat ciri-ciri khusus yang melekat dalam suatu perusahaan dagang. Adapun ciri-ciri tersebut sebagai berikut. Yang pertama, pendapatan utamanya berasal dari penjualan barang dagangan. Biaya utamanya berasal dari harga pokok yang terjual dan biaya usaha lainnya. Dalam akuntansinya terdapat akun persediaan barang dagangan sebagai perantara antara produsen dan konsumen, antara barang yang dibeli dan barang yang dijual sama atau tidak ada perubahan, dan yang terakhir tujuan utamanya mencari laba dengan cara menjual dagang dengan harga lebih tinggi dibandingkan dengan harga belinya. Dari ciri-ciri tersebut dapat disimpulkan bahwa kegiatan utama perusahaan dagang adalah jual beli. Selanjutnya, penyusunan siklus akuntansi perusahaan dagang. Siklus akuntansi perusahaan dagang adalah proses membuat laporan keuangan perusahaan dagang pada suatu periode tertentu. Pada umumnya, siklus akuntansi perusahaan dagang dimulai dari transaksi sampai pada pembuatan laporan keuangan perusahaan yang dilanjutkan dengan adanya saldo yang ditutup dengan jurnal penutup sampai pada jurnal pembalik. Dan untuk siklus lengkapnya adalah di bawah ini. Yang pertama, mencatat transaksi di jurnal umum. Yang kedua, mencatat di buku besar pembantu. Yang ketiga, membuat neraca saldo belum disesuaikan. Yang keempat, jurnal penyesuaian. Yang kelima, neraca saldo telah disesuaikan. Yang keenam, membuat laporan keuangan. Yang ketujuh, membuat lembar kerja akuntansi. Yang kedelapan, membuat jurnal penutup dalam siklus akuntansi perusahaan dagang. Yang kesembilan, membuat ringkasan penghasilan dalam siklus akuntansi perusahaan dagang. Yang kesepuluh, neraca saldo setelah tutup buku. Yang ke-11, membuat jurnal pembalik dalam siklus akuntansi perusahaan dagang. Selanjutnya, analisis transaksi. Pada pembahasan mengenai debit kredit, kita mengenal sistem pencatatan berpasangan atau double entry system. Menurut sistem tersebut, sistem transaksi keuangan atau transaksi ekonomi akan berpengaruh terhadap pada komponen pada persamaan akuntansi, baik itu komponen atau di sisi debit ataupun komponen utang, atau kewajiban dan modal ekuitas di sisi kredit. Proses dari Sodikin dan Riono 2016. Proses menganalisis transaksi keuangan berdasarkan persamaan akuntansi tersebut adalah yang disebut sebagai analisis transaksi. Warren, Riff, dan Dutchhat pada tahun 2014. Contoh analisis transaksi dengan persamaan akuntansi dasar. Adapun contohnya sebagai berikut. Pada tanggal 3 Maret 2017, Bapak Rudi menyetorkan Rp100.000 kepada perusahaan Face Media sebagai setoran modal awal. Analisis transaksi tersebut mengakibatkan pertambahan kas perusahaan sebesar Rp100.000 pada sisi debit dan pertambahan modal pemilik sebesar jumlah yang sama pada sisi kredit. Dan contohnya ada di bawah ini. Baiklah, selanjutnya jurnal transaksi perusahaan dagang. Jenis-jenis transaksi yang terjadi pada perusahaan dagang yaitu sebagai berikut. Transaksi keuangan pembelian barang dagang. Ada dua. Yang pertama, transaksi perusahaan dagang untuk membeli barang dagangan dengan cara tunai. Dan yang kedua, transaksi perusahaan dagang untuk pembelian barang dagangan dengan cara kredit. Selanjutnya, transaksi keuangan penjualan barang dagang. Ada dua juga. Yang pertama, transaksi perusahaan dagang untuk penjualan barang dengan cara tunai.
Yang kedua, transaksi perusahaan dagang untuk penjualan barang dengan cara kredit. Selanjutnya, transaksi keuangan retur penjualan. Transaksi ini adalah transaksi yang terjadi sebab faktor khusus, misalnya dari barang dagangan yang telah terjual sehingga tersedia berbagai barang dagangan yang keadaannya cacat atau rusak, yang tidak sesuai dengan pesanan. Dan adapun jenisnya ada dua juga. Yang pertama, transaksi perusahaan dagang apabila barang dagang yang dikembalikan dengan cara tunai. Yang kedua, transaksi perusahaan dagang apabila barang dagangnya dikembalikan dengan cara kredit. Dan selanjutnya yang terakhir, transaksi keuangan retur pembelian barang dagang. Transaksi ini adalah transaksi yang terjadi sebab sebuah faktor yang bersifat khusus. Adapun jenisnya, yang pertama pembelian barang dagangan dilakukan dengan tunai, yang kedua pembelian barang dagangan dilakukan dengan kredit. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.